Hai, perkenalkan nama saya Adianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi HAN. Nah, HAN atau sering juga kita sebut sebagai hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai HAN adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Nah, terus HAN ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memberi kewenangan kepada pemerintah. Yang kedua, mengatur pemerintah. Nah, mengatur pemerintah ini itu contohnya seperti supaya pemerintah tidak semena-mena kepada rakyat. Nah, ketiga yaitu memberi perlindungan kepada rakyat. Nah, yang terakhir yaitu membebani rakyat. Nah, dalam kata membebani ini itu contoh seperti rakyat harus membayar pajak. Nah, pemerintah dapat diartikan sebagai jadi dua bagian, yaitu pertama yang dalam pemerintah arti sempit adalah pemerintah adalah alat negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan undang-undang yang berfungsi sebagai eksekutif. Nah, kalau pemerintah dalam arti luas yaitu semua kekuasaan dalam suatu negara atau trias politika. Nah, di pertemuan kedua ini kami membahas tentang seperti persamaan HTN dan HAN. Nah, HTN itu hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Terus kalau HAN kan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara. Jadi HTN punya persamaan sama HAN, yaitu sama-sama tidak memiliki persamaan yuridis. Yang kedua yaitu sama-sama mengatur sebuah negara. Nah, tujuan negara itu tertulis di Undang-Undang alinea keempat, yaitu menciptakan perdamaian dan masyarakat adil dan makmur. Nah, yang ketiga yaitu sumber hukum. Nah, sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum. Nah, sumber hukum dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber material. Nah, sumber material ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi material dari aturan hukum tersebut. Nah, sumber hukum material ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu histori atau cerita, seperti hukum itu kayak hukum material terbentuk dari sejarah. Nah, kalau sosiologis itu sumber hukum yang dari masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu filosofi atau faktor seseorang mendorong hukum. Nah, yang kedua yaitu dalam arti formil. Dalam arti formil ini, sumber hukum yang dapat diartikan sumber hukum yang berasal dari aturan yang sudah mempunyai bentuk berlakunya hukum seperti undang-undang dasar, jurisprudensi dan lain-lain. Nah, di dalam HAN ini memiliki azas-azas. Yang pertama yaitu azas demokrasi. Nah, azas ini menyatakan semua pemerintah harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, yang kedua yaitu azas legalitas. Azas ini mengatur tentang pembagian wewenang. Nah, kalau yang ketiga yaitu asas delegasi. Nah, asas ini itu seperti pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Itu contoh kayak satu pusat PT mengirimkan beberapa unit ke berbagai cabang PT. Contoh kayak satu pusat PT Yamaha terus kirim ke berbagai daerah motornya gitu. Mandat. Mandat ini yaitu dapat diartikan sebagai memberikan wewenang atau hak atas arahan contohnya itu Kongres memberikan mandat kepada pengurus lama untuk meneruskan tugasnya. Nah, jika terjadi masalah, Kongreslah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Nah, yang kelima yaitu
asas perubahan, pencabutan, dan kebatalan katun. Nah, terus yang terakhir yaitu azas larangan wewenang. Terus susunan organisasi pemerintah. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat ada 3. Yaitu pertama yaitu lembaga presiden dibantu oleh wakil presiden. Yang kedua, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan menteri dalam negeri, menteri luar negeri itu tidak dapat diubah oleh presiden. Yang ketiga yaitu lembaga non-departemen, dan lembaga ini memiliki tanggung jawab kepada presiden. Seperti LAN, BKN, BPS, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu susunan pemerintah daerah. Susunan pemerintah daerah yang pertama yaitu gubernur itu bertanggung jawab kepada DPR sebagai wakil pemerintah daerah. Yang kedua kan organisasi perangkat daerah ini memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah. Nah, yang ketiga itu PPNS, itu berlaku wewenang khusus dari UU, atau PPNS ini dapat diberikan gimana ya? PPNS ini dapat hak khusus dari undang-undang untuk menyelidik pelanggaran atau pemerintah. Kayak PPNS ini dapat wewenang khusus lah dari undang-undang untuk menyelidiki atau kayak mencari pelanggaran atau pelanggaran aturan pemerintah. Yaitu yang terakhir, tindakan pemerintah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu golongan perbuatan hukum dan golongan yang bukan perbuatan hukum. Dari 2 golongan tersebut memiliki perbedaan, yaitu dilihat dari apakah terdapat akibat hukum dari perbuatan pemerintah tersebut. Nah, perbuatan pemerintah termasuk perbuatan hukum. 1. Menurut hukum sipil, contoh seperti menyewa ruangan, jual beli, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menurut hukum publik, yaitu bersifat sepihak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, tindakan hukum pemerintah juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu tindakan hukum publik, yang kedua bersifat sepihak, yang ketiga yaitu konkret. Nah, yang terakhir individu. Nah, tindakan hukum ini dapat disebutkan keputusan atau ketetapan. Jadi maksudnya ini tindakan hukum publik bersifat sepihak, konkret, dan individual ini, semua ini dapat dikatakan hukum ini dapat dikatakan sebagai keputusan atau ketetapan. Nah, dan ada juga nih unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama itu harus ada perbuatan baik. Yang kedua harus melawan hukum. Yang ketiga adanya kerugian. Yang keempat adanya hubungan sebab akibat atau untung rugi lah, boleh dibilang. Nomor yang kelima yaitu adanya kesalahan. Nah, instrumen pemerintah adalah alat pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Nah, instrumen pemerintah terbentuk menjadi 2 bagian. Pertama, instrumen fisik. Instrumen fisik itu seperti alat tulis, sarana transportasi, komunikasi, dan gedung. Terus yang kedua yaitu instrumen yuridis. Itu untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Nah, demikian video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.